Berdasarkan pengalaman dan berdasarkan orang yang sempat menjadi haters juga, motivasi tertinggi biasanya dari orang yang sebel sama orang lain atau satu orang tuh biasanya dengki. Coba Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Miss Mary, dalam perjalanan hidup ada yang suka, ada yang gak seneng. Gimana caranya menanggapi gini? Pertama, siapa itu haters dan bagaimana menanggapi haters menurut Mary Riana? Oke. Siapa itu haters ya, kalau dari bahasa Indonesianya haters itu kan berarti orang-orang yang tidak suka dengan kita ya kan. Iya. Dan kalau menurut saya bagaimana cara menanggapinya, pertama-tama hal itu yang diomongin itu bener atau enggak. Jadi yang diomongin itu bener atau enggak. Kalau misalnya diomongin itu enggak bener, ya harusnya kita nggak akan merasa terganggu. Biarin aja dia ngomong gitu. Karena apapun juga yang kita lakukan akan selalu ada orang-orang yang selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. It's okay. Tapi yang paling penting ya itu menurut saya, ya kamu harus yakin sendiri kalau yang diomongkan oleh haters itu bukan kamu, itu berbeda ya. Ya harusnya kamu tidak akan merasa terguncang dengan kata-kata itu. Kan seperti orang bijak bilang, kita tidak akan terbang ketika dipuji, tapi juga kita akan tumbang ketika dicaci, ya kan? Jadi biarkan saja, dan justru itu dijadikan batu loncatan dan itu dijadikan pupuk. Mungkin saya selalu bilang nih analogi ya. Pupuk itu kan berasal dari kotoran dan pupuk itu bau, betul kan? Tapi pupuk itulah yang akhirnya akan menyuburkan sebuah bibit yang sudah ditanam. Jadi biarin aja orang mau ngomong apa, hal-hal yang tidak benar itu pun ya kita jadikan pupuk supaya bibit kita bisa bertumbuh lebih kuat, lebih tangguh dan menjadikan buah yang baik. Jadi tergantung cara pandang kita sih melihatnya seperti apa. tuh, kalau emang bagus gak usah disuruh juga tepok. Jadi kalau mereka nggak nepok gak usah lu suruh. Malu gua. Oke, jadi selama perjalanan kita mengembangkan diri, Bapak Ibu semuanya di sini kan pasti mengembangkan bisnis, pasti akan berhubungan dengan orang-orang dan akhirnya menemukan mungkin ada gesekan. Lalu kemudian akhirnya gesekan tersebut jadi miskomunikasi, dia jadi haters, atau bahkan memang ada orang yang ketemu dari dulu cara berpikirnya negatif, akhirnya dia nggak suka sama lo. Bahkan saya belum setenar beliau-beliau aja, haters ada aja. Gue bilang, nih orang ini lontong ngapain? Gue bilang, ada aja. Nyinyir inilah, nyinyir itulah. Tapi satu prinsip yang saya percaya bahwa when you soar like an eagle, you attract hunters. Saat lo terbang menjulang seperti elang, lo pasti akan menarik perhatian para pemburu. Jadi hal tersebut ya biasa aja gitu. Dan gue beranggapan bahwa sekalipun Tuhan ada yang nggak percaya dan nggak suka sama Tuhan, itu Tuhan. Sekalipun Nabi ada aja yang nggak suka sama Nabi, padahal sebaik apapun perbuatan baiknya. Lah apalagi gua. Sadar ya, maksudnya. Jadi bodoh amat. Selama saya nggak melanggar firman Tuhan, nggak ngelewati norma manusia, sikat aja. Saya lakuin apapun, yang penting menurut saya ini bermanfaat buat banyak orang. Tuh kan? Tuh. Nggak disuruh. Iya. Nggak usah disuruh. Oke, siap. Kalau emang bagus mah pasti ditepokin. Siap, Ko Ernest silakan terakhir, abis ini kita akan Kalau konteks haters dalam konteks orang-orang yang sudah di dalam spotlight atau istilah kerennya public figure gitu ya, menurut gue memang agak berbeda dengan konteks kita sehari-hari gitu. Tapi psikologisnya sebenarnya sih mirip, bahwa berdasarkan pengalaman dan berdasarkan orang yang sempat menjadi haters juga, motivasi tertinggi biasanya dari orang yang sebel sama orang lain atau satu orang tuh biasanya dengki. Coba tanyain sama diri lo sendiri, gak usah nuduh orang deh, tanyain sama diri lo sendiri. Lo ngomongin orang, temen lo gitu ya, ih dia mah gini, dia ada nggak rasa dengki sama dia, makanya lo ngomongin dia. Kenapa sih? Gue juga pernah kayak gitu, gue pengen percaya bahwa dia lebih jelek dari gue gitu. Kenyataannya enggak, tapi gue pengen percaya itu gitu. Jadi gue jelek-jelekin aja tuh orang gitu. Itu motivasi terbesar dari haters atau membenci atau menjelekan orang lain. Nah, jadi intinya gini, kalau di dalam karir seperti entertainment ataupun di office gitu ya, intinya adalah nggak semua orang omongannya perlu didengerin. Itu aja. Siapa yang omongannya perlu didengerin kita lebih tahu. Kita di lingkungan kita pasti ada orang-orang yang kita segani, kita hormati, tapi ada orang-orang yang ya udah lu mau ngomong apa terserah gue. Intinya adalah jangan dengerin omongan semua orang. Nggak semua orang kalau omongannya patut dengerin. Sayangnya kita pasti denger sih karena kita punya kuping, dan sayang kita punya sosial media, kita bisa baca sayangnya. Tapi
melatih diri untuk ngeblok mana yang perlu diperhatikan dan mana yang enggak. Itu skill yang di era seperti sekarang yang omongan orang yang negatif gampang sekali nyampe di kita lewat layar HP gitu ya. Itu skill yang penting sih menurut gue, melatih diri untuk tidak reaktif, tidak gampang tersinggung atau sedih sama omongan orang, karena kita harus pilih-pilih mana orang yang perlu dengerin omongannya, mana yang dicuekin aja. Gue diem kok. Diam. Kalau gue nggak gitu nggak tepuk tangan soalnya. Iya, lu yang minta kan gue. Jadi harus dipancing dikit. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.